yang biru adalah surat perbedaan yang ditangani oleh TPU di Dirjen Sumber Daya Air oleh Pak Imam. Yang pertama Cengkareng Brand yang di barat, terus Muara Panjaitan Barat atau Kali Adam Pak yang di Merauke. Belum Pak, baru proses dalam. Itu Bapak udah tahu belum? Itu ada luas itu ya, yang warna kehutanan. Iya. Itu sih kan potong aja. Potong aja Pak diem-diem. Kita ini nggak dikasih potong aja. Dia juga nggak tahu potong. Nah, terus yang di ini Ekali Sunter, Presiden dari Sudarso sama yang di atas Pak. Jadi ada empat titik paket dari Balai Besar. Terus dari Cipta Karya ada kali Tanjungan, ini kali Angke, kali Cideng Pak, Cideng yang di Tampit. Tadi yang dilaksanakan oleh Cipta Karya dan yang ada dari APBD DKI. Tadi baca. Ya. Jadi yang merah-merah ini paket-paket yang ada di DKI, yang biru dari Balai Besar, yang hitam dari Cipta Karya. Tadi baca. Jadi lokasinya yang ini paket satu yang Cijo Gunung Sahari, lanjut. Ini paket satu juga Pak yang Waduk lagi, jadi satu paket. Lanjut. Nah ini paket 2A yang dari Balai Besar, Cengkareng Brand, mulai dari pertemuan Angke Pak ya, sampai ke laut. Terus ini pakai Kali Sunter tadi ke Sudarso, ini pakai 2B. Lanjut. Ini pakai 3 yang Cideng Tamrin yang dari Cipta Karya. Lanjut. Ini pakai 4 yang kewajiban dari DKI Kali Sunter. Ini Kemayoran ya. Lanjut. Sama Waduk Pak. Ini ada Waduk Sunter Utara. Lanjut. Waduk Sunter Selatan. Terus sama Waduk Sunter Timur 3. Ini yang paket 5 di Cipta Karya dari Tanjungan. Pendek ya. Lanjut. Ini kali Angke juga dari Cipta Karya, mulai dari Pusing sampai dengan pertemuan di Jakarta. Lanjut. Ini kali ada tadi Pak. Kali ada mulai dari pertemuan Bencana dengan kali Angke, terus ke laut. Nah, mungkin isinya lebih Pak yang di Muara. Itu yang mangrove itu kan. Iya, mangrove. Jadi existingnya sekitar 60 Pak, kita butuh 95 meter Pak. Jadi perlu pelebaran nanti hutan itu. Tapi kalau lebar ke kanan itu gimana? Itu rumah atau rumah permanen? Kalau di sini nih memang perumahan dari ini Pak, dari Muara Karang blok 10 itu. Muara Karang ya. Muara Yang Karang ini Pak. Yang itu perkampungan nelayan Pak. Kalau kita nelayan di sini. Nelayan Pak. Muara Angke Pak. Iya. Nelayan ya. Ini kalau dari Muara Angke Pak. Sini. Itu ilegal kan berarti? Rumah-rumah dulu. Rumah ini Pak. Sudah rumah resmi tertata. Resmi. Ada yang resmi Pak, ada yang resmi, ada Yang ilegal itu yang di utara Pak. Iya. Tapi kalau di sini udah resmi Pak. Yang resmi. Berarti tetap kita harus potong yang mangrove itu Pak ya? Iya, tetap harus dilebarkan di arah barat Pak. Kalau di timur udah sesuai dengan tata ruang. Jadi ini harus diambil 35 meter seperti tidak Pak, kayak tinggi Pak. Hijau sama biru mirip kok Pak. Hijau sama biru mirip. Lanjut. Bapak kalau ada biru tetap aja hijau. Tapi fakta di lapangan itu biru. Namanya yang terjadi di awal itu untuk nelayan dari dulu bilang itu.
Ini yang dari paket DKI, paket 7 dari Grogol sampai dengan Besi. Sudah yang Grogol sekretaris kita. Nah, ini paket DKI juga Pak, kali besar, kali Pakim, kali Jelagan. Ini kemarin yang sudah kita laksanakan sebagian Pak yang di sini Pak, yang masuk ke Waduk Pluit. Kali besar sudah ada Pak? Kali besar ya Pak. Sudah. Ada yang belum selesai. Kali besar ini sudah kita sudah, tapi jadi akan menurut akan ada lambat. Lanjut. Ini kali Cijeng nih. Ini kali besar tadi lah sedikit selatan kali Cijeng. Terus ini kali Bogor bawah. Lanjut. Ini kira-kira kebutuhan anggaran kita. Lanjut aja. Jadi mungkin dari paket-paket yang ada di Cipta Karya, paket dari BPCC, paket 2 sampai 6. Ini totalnya 53. Pagi itu majalahnya lagi kita kerjain Pak, lagi kita bersihkan. Iya. Berarti yang itu bisa kita alihkan jatahnya di sini. Tapi volumenya mungkin kalau pekerjaan Bukan bedanya. Volume harus diatur lagi. Iya, kalau pekerjaan Sudah kita kerjakan. Kayak ini Pak. dan ada yang sifat. Jadi ini yang ini sudah kita kerjakan kemarin Pak. Bahwa ya, Masih pilenya dulu. sipilnya dulu. Berarti itu langsung ke arah Waduk Pluit gitu ya. Iya. Waduk Pluitnya di sini Pak kemarin. Berarti si pilenya yang begini itu masih pil gitu ya. Iya. Tahun ini, Belum Pak. kapan tahun depan lagi? Kan besar lagi. Terus terang ya, aku mau jujur nih, bisa bahasa Indonesia nggak? Aku pikir ya, kadang-kadang mau bank lah, mau bangunnya, mau apa gitu, keterlaluan juga kasih kita waktu kerja. Misal contoh ya, kita kayak waktu Jepang, Grand, yang pasar ikan, Grand, sampai 3 tahun ya Pak ya, Iya. pekerjaannya Pak. Kami pemerintah saja itu sudah marah itu 1,5 tahun dengan sistem desain MBA. Kita jangan tidak eksplisit. Ini yang bantuan dibangun masih gitu lama waktunya. Itu yang kita agak sesalkan. Swasta lah. Nah, kita sekarang semua tidak sama masuk anggaran, sudah swasta aja. Dealnya. Swasta kalau satu komplek 7 bulan 8 bulan dia. Itu bicara tadi sama swasta. Nah itu yang kita teruskan ini kesempatan. Jadi saya mau ngomong juga itu. Kalau berapa saya sudah ngomong. Kita tidak perlu lagi mengeksplin satu. Kita sudah ada sistem desain sendiri semua. Jadi kalau sampai dihitung hari kerja, masa konsultan, berapa tahun, kita keburu bantu dulu Pak. Kita pasang pompa saja swasta di Muara Karang segala macam. Hitung bulan Pak. 3 bulan, 4 bulan itu jadi Pak. Masa sekarang negara maju. Coba kita cek di negaranya asalnya. Kalau dia pasang pompa di negaranya berapa tahun kerja? Secepat mungkin Pak. Nah kenapa pas ke Indonesia kok kami dikasih itu waktu begitu panjang gitu? Itu sih yang saya mau tanya. Kadang-kadang ini bukan sombong ya, tapi boleh lah orang bilang saya angkuh boleh lah. Kadang-kadang kita pengen tolak semua bantuan dunia asing semua. Kami hemat uang kami kita bisa lakukan itu tuh bosan Pak. Kesel udah itu Pak, dan kerjaan yang perpanjang seperti itu. Terus sama kayak Grand di Jepang kan, pasang itu lama, yang di pasar ikan juga itu lama. Mau 3 tahun, apa yang dikerjakan saya dari kerja? Cuma tarik waktu saja. Wah kalau saya bukan pemerintah pusat saya usir. Kalau saya pusat saya usir udah Pak. Saya manajer saya sendiri kerjakan, usir aja kalau saya Grand lagi sama saya. Masa sampai 3 tahun? Ini banjir mau berapa kali 3 tahun cuma pasang ini. Kalau Anda bikin pompa, cetak pompa, oke 3 tahun. Pompa tinggal beli sama si Pak, screen tinggal pasang. Itu Pak yang kita bingung. Kecuali itu gaya perang atau gempa, kamu susah kerja. Di Indonesia ini bisa kerja 12 bulan penuh. Kenapa tidak? Itu yang saya tidak ngerti. Terlalu lama Pak juga. Ini kita bisa simpan duluan nih Pak. Masuk Waduk Pluit nih Pak. Kita bisa dengan uang pulau kita simpan juga, makanya bisa hitung Pak. Ini ngomong sebagai teman saya kita ngomong ini ya. Kalau JT dari Bank Dunia bisa terlalu lama,
Kita mungkin mau batalin aja sih, kan tidak tahun depan udah ganti presiden. Kita batalin, bukan menghina negara apa, kita batalin aja Pak. Kita pakai uang APBD, APBN kita sendiri. Capek Pak kalau mesti. Nggak ngerti saya, apa masalahnya gitu lama itu? Saya kata tadi, yang program Pesanggerahan Sunter Angke tadi. Kalau masalah lahan kasih tahu saya, kita coba kejar. Panggil Pak Kamal Pulau. Ini kan ibadat Pak. Yang grand itu bukan soal Bandung, yang grand Jepang Pak. Yang waktu fluid. Bikin saja Pak. Yang di pasar ikan. Masa begitu lama? Kita mesti tahun depan aja Pak. Belum tentu pakai uji coba. Nah ini saya cuma mau mengeluh kepada Bandungnya itu. Jadi kalau begitu lama, teman-teman namanya mainin kita, kayak orang dagangnya Pak. Karena makin lama, kos kami tambah tinggi bayar bapak-bapak. Karena ada orang yang datang dibayar, bolak-balik dibayar. Karena ada management fee-nya juga kan disediakan, ada bayar hari orang kerja itu loh Pak. Itu kan kami walaupun tidak bantu dia bantuan pun bukan grant pun kan bayar, cicil. Ada cicilan benar? Komitmen fee-nya. Komitmen fee kita bayar kan? Wah kalau itu kita nggak ada mau komitmen lagi sama bantunya manapun lah. Kalau saya presiden, aku usir semua jujur aja. Kita sanggup hemat dari APBN kita 20% 1.000 triliun. Saya pernah taruhan 20% saya hemat 340 triliun Pak. Cukup Pak setahun Pak. Ya potong 20% aja 1.700 triliun. Belum lagi gubernur, bupatinya itu tidak periksa semua. Mendagri gunanya berapa periksa semua. Ini saya mau minta tolong aja yang bantunya itu tolong kita ini secepat mungkin Pak proyek-proyek itu Pak. Kita bisa hitung. Bagi saya jujur aja saya pelajari maunya grant dari dubes manapun negara manapun itu mempermainkan kami dengan waktu yang tarik-tarik panjang. Menurut saya seperti itu Pak. Makanya saya agak kecewa gitu Pak. Betul saya kecewa gitu Pak. Kalau dia ngomong pintar, ya kita belajar sama orang nggak sama pintar. Jadi kalau itu, jadi pusing dari itu. Desember mau banjir lagi, nggak bisa dikebutin. Terus kita punya buangan, Bandungnya juga mewajibkan kita masih didendamkan 5 tahun ya. Ada peraturannya yang dibuang di Ancol itu. Selama umur proyek. Selama umur proyek. Makanya saya bilang, aduh ini betul-betul swasta bikin pulau 2 tahun 3 tahun udah juara. Kita punya pulau masih nunggu 5 tahun udah tampung lagi proyek ini. Diwajibkan seperti itu kan. Kalau saya ngerti lah kalau orang bohong gitu segala macam. Jadi ya udah punya kontak kita bukan kantornya di Merdeka Selatan bukan di Merdeka Utara. Saja. Ini kan komitmen pusat ya nih. Jadi gini Pak, kami dari Kementerian PU juga sebenarnya sudah kesal sama Sultan. Usaha aja ini kan dari prosesnya sudah bertahun-tahun dan Pak Menteri juga bilang kita tidak mau sebuah pesimis, minta objeknya itu sebuah pesimis ke World Bank. Kita pikir kalau gitu kita pakai dana World Bank saja, hanya tidak banyak sebenarnya. Tapi sudah terlanjur. Total berapa sih Pak? Makanya kita juga dari Oktober sampai sekarang tuh pengumuman itu tidak dikeluarin, begitu dikeluarin di beberapa kali. Kita bingung, ini sebenarnya 150 juta US. 180 juta US. Itu juga sudah sampai di PU. Yang pinjaman 139 ya. Dia berapa T itu Pak? 1,3 T gitu guys. 1,2 T kan? Makanya saya bilang pulang aja deh Pak. Saya punya hibah sosialnya 2,5 T. Saya potong sama hibah sosial. Betul. Kita bukan ngomong sombong nih. Kalau lambat, bubarin aja Pak. Kalau lambat, sangat lambat. Kalau lambat, bubarin. Kita kerjain sendiri udah. Kita coba lihat tuh Pak, yang kerja masa kita menjalani Pak. Kita pada sih Pak. Kita kerja, masukin swing dosen semua. Mana ada keluar biaya? Mana ada keluar biaya? Kalau ini kerjaan bantunya, saya bilang nanti namanya grand negara manapun. Kalau dia mau kasih grant sama kita, kalau sampai 3 tahun, 4 tahun pekerjaannya, suruh pulang kampungnya aja.
rancang bangun 1,5 tahun bisa? Ya bisa. Bisa jalan lagi anggaran kita. Kemarin itu nggak ada peraturan. Ini sekedar untuk sampaikan aja Pak. Ya saya juga bukan model orang yang mau wujudkan diri dari pergaulan internasional. Tapi kalau internasional mempermainkan kami seperti ini, aku usir jujur aja. Aku nggak mau lagi. Bayangin tuh yang pasar ikan Pak, mau 3 tahun, mau yang waduk juga mau 3 tahun. Apaan pasar mau 3 tahun? Kasih saya pasar. Setengah tahun. Iya kasih saya pasar. Itu tampang lebih susah kita bisa pasang. Ngomong bulan, kecuali bapak suruh saya bikin pompa, saya pusing deh. Pompa tinggal beli kok, tinggal import. Itu ya. Jadi ini perhatikan IPU. Jadi kalau ada dunia manapun berlagak baik hati kasih sama kita, nggak usah baik hati deh, dagang aja deh. Kamu mau jual berapa mesin kamu? Kita tinggal tes aja, kita bid. Ini Pak, ini penting Pak, Bank Dunia Pak. Nah, kalau Bapak khawatir karena korup segala macam, Bapak harus sadar ini Jakarta Baru Pak. Semua APBD kami Pak, sampai harga box makanan Transparan. Bapak bisa lihat di website kami, Bapak bisa sampaikan ke Bank Dunia. Hari ini APBD DKI 1 box tempat kita makan ini pun berapa duit orang tahu. Jadi tidak ada lagi kita main-main anggaran seperti itu. Nah, kita udah Pak Rudi, kita udah ketat sekali soal pekerjaan. Sekarang kita pengen best apa performance service ini? Performance based contract. Ya, performance based contract untuk beberapa tempat. Kita lagi suruh seperti itu. Itu kontraktor yang baik suruh masuk lagi Pak. Dulu kan susah masuk tuh Pak. Siap. Cuma kontraktor baik itu cuma jadi subkontraktor Pak. Kita temukan banyak kontraktor baik itu tidak pernah ikut tender, cuma jadi sub. Nah sekarang kita mau undang dia masuk. Bahkan tukang taman pun ada Pak cerita sama dia. Tukang taman kalau dia perusahaan kecil selalu jadi subnya kita. Tapi semua taman DKI hampir semua dia kerjain mati kan. Tidak pernah masuk langsung kan ya. Dia sebut suku ini lagi baru nih. Ini suku ini yang kuasa ini. Dia orang Jawa Barat ya. Ya ini sekedar keluh kesal supaya Bapak tahu kami ingin cepat Pak. Kalau mau bantu, mau pinjamkan uang untuk kami, tolong cepat kerjakan. Kalau tidak, bubar saja kita Pak. Komitmennya, kurang aja apa? Kita ada komitmen fee aja Pak. Itu selalu begitu. Jadi kita ini di peta komplain ya Pak. Anda mau pinjam uang kami, Anda harus bayar. Batalin tetap bayar. Kita mau percepat, ya atur waktunya. Nah saya jujur juga ngomong saya terlalu kasar gitu. Kalau saya tidak mau, nggak mau pinjam. Kita tukar lahan saja Pak, seperti kasus yang pernah sana. Saya mau bikin rumah susun, saya punya lahan terlalu mahal pakai BUMD kita. Ini tolong di appraisal berapa nilainya. Sudah dapat, tolong carikan saya yang lebih kampung punya tanah. Lebih murah, luasnya sama. Selisih uang yang kamu bangunkan saya rumah 8 bulan jadi nggak? Dia kan jadi 7 bulan. Oke, kamu lakukan. Oh, ini saya bisa dapat berapa puluh rumah susun, berapa tahun. Itu aja lah ya Pak. Panggil. Kita kaya kok. Aduh, jujur aja ini depan orang Bank Dunia ya. Pemimpin Indonesia kalau masih mau pinjam duit Bank Dunia, lucu menurut saya. Kita punya sirpa lebih banyak daripada kita pinjam Pak. Betul Pak? Kayak kemarin kita masuk ke sini mau obligasi 1,2 triliun. Ada Pak Gubernur, apa-apa 1,2 triliun, sirpa kita 10 triliun. Masa mau pinjam 1,2 triliun, komitmen fee sama orang 1,2 triliun. Kita punya sirpa 10 triliun. Kalau 100 triliun, oke, kita tutup ngomong gitu Pak. Kalau 100 triliun, kalau cuma 1,2, 10, sorry saja lah, kami tidak uang itu Pak. Benar Pak, DKI punya 10 triliun Pak, sirpa Pak. Nggak mau Pak. Jadi tolonglah Pak, ini supaya kita bisa cepat. Kalau ada orang kami yang maling, yang nyolong, yang Bapak curiga, lapor saya Pak. Saya di sini bad cop Pak, hobi saya gitu Pak. Kita bisa selesaikan kalau ini capek Pak. Cerita tahun kemarin berapa tahun nih semua? 3 tahun Pak. Berapa tahun? 2014 ya? 17.
Pak 2017 lalu alat berat Bapak mau berapa Pak? Kerjaan ini Pak paling maksimal 1,5 tahun selesai keroyok, betul Pak? Kenapa masih bikin sampai Bapak 5 tahun aja? 5 tahun, masa jabatan saya itu 5 tahun Pak. Kalau selesai Pak, sejarah saya nggak pernah selesai Pak. Saya mau contoh 5 tahun nggak bisa. Di bangunnya udah ketemu Mr. Stephen kan? Udah, aduh, kecewa bukan 5 tahun. Sekarang tinggal aja renegosiasi kontrak dan Bapak sampaikan saja Pak. Bilang, jangan bilang gubernur itu good cop, ini bad cop. Dan wakil gubernur yang bilang, Bank Dunia kalau nggak mau turunkan uang kerjakan ini 2014 selesai, mengerukan itu, forget it. Komitmen fee mau ngamplang, mau apa dunia? Aku sih nggak peduli. Lo boleh buat mau sanksi kalau ekonomi, sanksi aja. Orang Indonesia makan nasi, makan beras, nggak ada luar negeri masih hidup. Ini Indonesia masih hidup karena beras, beda loh negara kita sama negara lain. Kita beda. Lo nggak mau jual minyak, nggak mau jual apa, biar kita makannya santai-santai. Lo yang butuh gua juga makan. Kecuali kita butuh beli beras, butuh beli ikan, kita takut Pak. Dia mau nyerbu kita, Amerika juga mau nyerbu gimana? Lo juga sama-sama aja, lo kira enak aja mau nyerbu. Kita mesti jelas Pak, itu 5 tahun Pak. Kita nggak mau kasih galing Pak. Komitmen fee udah lah, capek lah Pak. Bapak ngomong aja Pak, ya kita maunya kok, itu udah presentasi sama kita terlalu banyak. Sekarang kita minta Bank Dunia sampaikan, kami ingin 2014 selesai Bapak keroyok. Itu kan tender lagi. Sekarang lagi kan masih prakualifikasi Pak. Sanggup Pak kalau dikerjakan ini? 1,5 tahun, kalau ada duit. Bisa. Nah, prakualifikasi masih bisa batalin Pak, bisa itu rumah kan? Bisa. Ini belum tender ya Pak. Nah, Bisa kita katakan saya bingung juga. Kalau ngomong Pak Menteri lah. udah kita udah mau. Yang penting kan kita seperti komisi saja ya. Kalau 5 tahun lupakan. Pak Gubernur pesan sama saya semua selesai 2014 pertengahan maksimal harus selesai. Sebelumnya lebih bagus. Kalau maunya akhir tahun ini selesai. Sebetulnya kita pakai duit ini Pak ya. Kalau ada yang DPD dengan pulau itu Pak ya. Kita bisa keroyok sendiri selesai tahun ini Pak. Bisa. Panggil alat berat semua kita keroyok sipai cepat Pak. Sekarang Pak. Rupanya Pak, basic punya Bapak bikin jalan nasional. Iya. Ya kita pikir situ. Saya bukan sok nasionalis Pak. Saya juga nggak mau jadi go yang meninggal itu. Bukan seperti itu. Tapi kalau Bank Dunia kasih kita pinjam 5 tahun, ngerjain aja 3 kami aja 13 juta. Ya kan kalau sungai jadi kalau kami dikerjain dengan cara 5 tahun ini, ketemu banjir besar lagi, belum beres itu. Ya Bapak kalau kerjain pelan-pelan Pak sungai Pak, dia akan pernah selesai. Kalau mau sungai itu dikeroyok. Bapak perlu bertemu sama saya Pak yang lebih hebat Pak, namanya Herianto. Wah, itu kerja sungai kan. Itu saking semangatnya roboh tembok bahaya juga itu jaga tuh. Tidak boleh disimpan dan ajar juga. Kalau dalam itu Pak, bisa kok Pak. Ya, jadi kita mau ngomong apa lagi Pak? Kalau Indonesia juga bingung. Kemajuan, tapi kesimpulannya itu Pak. Jadi saya lebih suka ngomong apa adanya. Bank Dunia sampaikan ke kantor pusat ya Pak Stephen. Ini Pak Suki yang ngomong. Kalau ini tidak selesai 2 tahun, lupakan. Saya tidak tahu Menteri PU nyalinya nekat sama seperti saya atau tidak. Komitmen fee kalau mau dipotong kalau membayar kali memplang. Mau dikeluarkan dari Bank Dunia, keluarin aja lah. Kalau saya sih gitu, kalau saya presiden begitu saya ngomongnya betul. Lu mau keluarin aja. Masih banyak kok negara-negara yang senasib sepenanggungan sama kita yang bisa melawan. Nggak perlu. Malu-maluin pinjam 1 triliun 5 tahun. Betul-betul malu-maluin. Hibah sosial DKI 2,5 triliun. Hibah sosial. Malu-maluin.
Nanti kita hibah ya. Bapak mau kerjaan yang mana Pak? Pokoknya tahu kami aja Pak, kita yang hibah dari kerjaan. Itu aja Pak. Sama kau nggak bisa. Ya, saya kira sih. Ya, Nggak ada lagi yang Ya, jadi Bapak tadi ngerti ya, yang Bapak ngomong pakai Iya. implementasi proyek. Sebenarnya yang 5 tahun itu cuma provision saja. Kalau kontrak-kontraknya bisa diserahkan dengan lebih cepat, kami tidak keberatan untuk menyiapkan proyek dan close saja ya kalau semua kontraknya sudah disiapkan. Itu bagi-bagi. Ya, tidak. nggak bisa. Dia nggak, dia sampai sekarang belum ada mau nanya selama tidak berapa tahun nggak ada kegiatan sama sekali. Setahun. Jadi setahun dan data kemudian dibubar semuanya. Setiap langkah itu harus ada nol. Data udah semua mau ganti semua. Jadi kayak Nomor. Contoh, Kita berapa gitu. Jadi udah setahun sendiri. harus ada. Setiap Kita langkah. kualifikasi. Sekarang komitmen fee sudah bayar belum? Kita saya kontrak. Belum ya? Oh, belum. Tapi komitmen tiga. Berarti belum pernah mengatakan belum. Tapi uangnya sudah bayar. Front end fee sudah ada. Sudah bayar. Yang bayar siapa itu? Tergantung pinjamannya. Kalau di SLK kan pada DKI membayar pinjamannya kalau pusat-pusat. Tapi kalau komitmen tiga, Nah, maksud saya itu udah bayar belum uang ini? udah kan ada front end fee, ada komitmen fee dan ada interest fee. Oh, sudah bayar itu. Udah yang front end fee. Front yang bayar siapa? APBN. Tergantung yang punya. Nah, kalau berarti belum bayar dong kalau tergantung. Kan Bapak sudah terima uang itu. Kan pada saat negara ditandatangani sekian. Oh, sekarang belum tanda. Sudah, negara sudah. Nah, waktu tanda tangan bayarnya uangnya apa? APBN, APBD maksud saya. Tergantung impactnya itu, impactnya itu kan ada misalnya. Bukan kasus itu, kasus Oh, kita ini. ini udah setengah-setengah, Pak. Kira-kira setengah-setengah. Udah bayar belum? Katanya kan belum. Gini Pak, mohon maaf, saya dari SDA, Pak, dari PU sama dengan Pak Imam. Untuk komitmen fee dulu, karena kita belum minta inisial deposit. Kenapa kami belum minta inisial deposit? Karena kontraknya belum jadi Pak. Karena kami juga agak takut juga ngambil inisial deposit kalau belum terkontrak. Karena itu mulai terkontrak itu kalau inisial deposit sudah tanda tangan, itu mulai komitmen fee udah bayar. Oh, kalau belum udah gampang. Iya. Bank Dunia kembali lagi tanya sama mereka, Pak. Kami minta sampai tahun depan selesai. Kalau kontrak fee mungkin dibayar. Kalau tidak, kita batalkan aja di ini, Pak. Kita kerjain sendiri, Pak. Kita panggil Ancol itu semua. Yang pulau reklamasi. Kita kerjain aja. Tadi coba kita minta izin dari PU, kasih tahu kita apa yang mau dikerjain. Kita cari dana, Pak. Kita kerjain. Kita kerjain aja sih, Pak. Panggil Pak. Kita batalin aja. Nah, kita minta sampai 1-2 tahun, kemudian kita batalin. Kalau belum bayar, Pak ya? Belum Pak. Ya sudah. Kita minta waktu kapan bisa dijawab kami, Pak ya? Kami ingin ini semua kontrak diperbaiki. Kita ingin kalau soal rumah oke lah. Kita ingin mulai tahun depan selesai semua proyek ini. Kita tender semua, kalau memang kebesaran ya dibagi. Seperti kita MRT kan. Dia satu potong jalan dibagi tiga macam tender gitu bisa. Apa ngerti lah, saya kurang itu ngerti teknis. Ini bagi saya, kalau memang sampai 2017, kalau Bank Dunia tidak bisa kasih untuk sampai selesai 2014 ini Pak, ya kita bakal saja. Kita kerjakan, mau tenggelam ibu kota kami lah, pusing. Tetap tenggelam juga 2017 saya Pak. Lebih sakit hati kita, udah ngutang, masih tenggelam. Lebih baik kita pakai uang, beli alat berat yang banyak Pak, daftar di situ Pak, kita keroyok, kalau tenggelam, kita bilang sama masyarakat, kalau tenggelam nggak tenggelam, walau-walau, kita bisa tahu lagi nih, yang penting udah kerja, udah garuk-garuk, masih tenggelam ya sudah, ini kemampuan kami gitu Pak. Itu aja Pak. Jadi kalau tidak, mohon maaf aja Pak, saya kira ini emang bukan wewenang saya, ini wewenang menteri. Cuma kita berhak menolak Pak. Bisa Pak, karena Bapak setelah di DKI Pak. Boleh menolak kan hari itu? Ya sudah Pak. Kalau nggak bisa 2 tahun Pak, kita tolak. Kita tolak aja. Kalau saya menteri, saya langsung tolak semua. Kalau memang tidak bisa 2 tahun.
2 tahun udah lama loh. Mungkin saya bisa bilang soal untuk jadi kontrak-kontraknya ada 2 tahun. Yang satu TSD sebenarnya pre-qualification sudah selesai dan Belum, semuanya masih ditolak dan masih ada masalah. Kalau ada masalah kita bisa bicarakan. Tapi Kita lama annualnya sudah dikeluarkan. masih ada. Usulan yang kedua saya ialah untuk kontrak-kontrak yang lanjutnya kita bukan pre-qualification saja, terus ke BQ supaya Yang PKP juga belum beres. Kita nggak bisa hilang sama sekali. Ada komunikasi positif. Mereka tahu bahwa Boben menolak itu. Dan itu Boben punya masuk ke dalam PQ itu kan tidak betul. Artinya masukkan ke dalam sampai dalam filmnya apa, misalnya siapa, itu tidak betul. Yang profesional yang nggak bisa masuk ke sana, maksud kemudian prosesnya sini jadi nggak boleh, kan nggak boleh gitu. Itu kan di luar undangan Boben. Mungkin hanya tertulis yang banyak ada yang nilai itu. Tidak jangan bukan tertuliskan apa yang di luar dokumen, itu yang susah. Pas ini kita agak besar karena kalau dulu kita juga berhubungan dengan Boben tidak hanya sekali ini, sering dan tidak. Ini kan permintaan waktu sudah 2 tahun sampai 2014. Di 2017 pulang kampung aja udah. Saya nggak maksud saya itu baru pulang kampung aja. Tiba-tiba dia dikasih rumah susun, ada yang mau beli 150 juta, 45 juta aja jual. Kenapa? Seumur hidup dia nggak boleh uang 45 juta. Memang dia tinggal di sungai kok. Ya jual, makanya nggak boleh. Yang ada apa? Negara belikan rumah, dia bayar iuran saja, kontribusi gotong royong. Makanya negara itu banyak ngerti Indonesia. Dan ilmu ekonomi dunia sama Indonesia beda. Kalau negara maju, masing-masing egois kerja, negaranya maju. Kalau Indonesia tidak bisa. Indonesia bicara apa? Kita kerja untuk orang banyak bagi kesejahteraan dan kesejahteraan kita. Itu konsep gotong royong. Jadi ilmu ekonomi luar negeri, mau baca buku manapun diterapkan Indonesia nggak cocok. Nggak cocok. Kita boleh belajar ilmunya. Saya juga baca buku luar negeri. Saya lulus S2 juga kok. Saya juga baca, tapi terus saya pelajari. Itu kenapa kita gagal. Kita nggak bisa lakukan kapitalisme gaya di sini. Tidak bisa juga lakukan komunisme gaya. Beberapa anak muda belajar komunis, udah duduk di lahan suruh bagi setengah. Harus dibagi, itu komunis tuh. Itu apa? Kita ini Pancasilais, beda kita. Oke, ini yang mesti jelas Pak. Itu menurut saya Pak. Bapak laporkan Pak, itu kata saya Pak, bukan kata gubernur. Terus kita dulu juga setting beberapa institusi bagaimana menangani ini juga beberapa kali menjadi perubahan menjadi salah satu kenapa program ini menjadi. Ya Pak, saya nggak mempersoalkan Bapak dari kemarin Pak. Yang saya persoalkan, kenapa Bapak kasih tahu kami 2012 sampai 2017 Pak? Itu yang persoalan bagi saya. Kalau soal Bapak sampai 2012 belum mulai dari 2000 pun 12 tahun pun, ya saya tidak mau persoalkan. Jadi persoalan saya hari ini kenapa ada yang namanya Anda mau kasih saya kredit lebih panjang Pak. Saya mampu tidak bayar bunga dulu, ngapain bayar bunga dulu Pak?
Itu juga ada saham ya di bank dunia. Ada store, negara Indonesia ada store. Iya, anggota. Ya jadi tersinggung di saya. Ngapain pinjam duit silpanya lebih banyak. Kalau kita mampu, Bisa difasilitas berapa banyak? 200-300 triliun. dan pinjam dipersulit kan? 200-300 triliun kemarin APBN. Saya lupa ikut 200 triliun ya. Total lakunya pinjam Indonesia berapa triliun? Minjemnya kecil lagi. Kalau orang Amerika kan bilang gitu kan, kalau pinjam duit mesti banyak. Supaya apa? Supaya yang minjemnya takut sama kita. Kalau kita minjemnya dikit, kita takut sama yang minjemin. Jadi kalau kita minjemnya udah banyak, yang minjemin dia takut sama kita. Ya, makanya kalau kita maunya gitu Pak, kalau minjemin yang gede Pak, biar Bapak yang takut kita bantu. Kalau kita minjemnya dikit, kita yang takut sama marah-marahin terus. Udah pinjam dikit dikejar-kejar lagi. Ya, jadi saya pikir itu aja Pak. Mungkin satu lagi Pak, usulan yang perubahan sertifikat Cide Pak kemarin kita bahas. Sertifikat Ya. Yang modelnya ya, yang bilang modelnya ya. ya Pak. Ini mesti ngomong sama PU nih Pak. Ada ceritanya. Dan kebetulan hari ini Kopinya dan problemnya. hari ini desainnya ada Pak, desainernya Pak. Oh, Ada konsultan. Iya Pak, yang desainernya. Jadi kebetulan. Jadi begini Pak, untuk mengatasi genangan di jalan Tamrin, harapan kita kali Cideng ini dapat dalam Pak. Jadi dengan memperdalam pompa Cideng dan pompa Mati, sehingga di kali Cideng ini bisa kita turunkan lagi gitu. Tapi satu lagi proses lagi. Nah contohnya gini Pak ya. Jadi kali Cideng itu yang konstruksinya seperti ini. Cuman yang dari desain dari yang ada itu hanya mendalamkan seperti ini Pak. Ini kelihatan nggak ada artinya gitu ya. Namanya kita aja ya kita simpan lagi diperdalam sehingga maksimal gitu. Jadi kami ingin kalau di jalan pun, walaupun jalan dan hukum ya sudah sampai berapa meter yang versi Bapak. Tapi yang versi kami, sisanya kami teruskan bagi APB. Jadi kami tidak mau desain yang Bapak kemarin, menurut kami terlalu dangkal. Terlalu hemat uang, nggak bisa di dalam rombongan ini. Ya betul Pak ya. Kita pengennya lebih dalam supaya volumenya kan lebih banyak. Kalau tidak cukup ya sudah sampai di mana di Bapak kita teruskan. Apalagi Pak? Tapi tadi kalau bilang desain simpannya berarti harus ini katanya. Kalau desain kita cuma pendek simpannya, baru modal ini simpannya kan kalau seperti desain simpannya. Enggak, bukan. Bapak harus paksa ikut desain kami. Tapi panjang sungainya jadi berubah Bapak anggarannya. Dia bukan buat di Bapak setengah kami timpa, bukan Pak. Dia Bapak selesaikan sampai sininya kami teruskan. Kami jadi ini Bapak teruskan semua, tanggung hasilnya. Justru kalau Bapak teruskan semua kami masalah. Nanti kalau kami mau kerja lebih dalam lagi, punya kerjaan Bapak yang utang 1,2 triliun itu dimubazir. Jadi lebih baik kita tidak usah kan gitu Pak, maunya kita kan. Jadi desainnya disesuaikan Pak, dan konstruksinya disesuaikan. Setelah jadi desain ideal, baru dihitung lagi uang dunia dapatnya berapa, sisa dan dihitung lagi. Desain idealnya enggak ada. Itu tadi dibicarakan dengan kemarin. Enggak, kalau secara teknis sama lagi Pak. Sebenarnya kalau kayak gitu sih kita bubar ya Pak, jujur aja Pak. Sampaikan ke menteri aja, olah aja Pak. Kita kerja sama bidang lainnya. Tanggung Pak. Dia punya desain kalau kita mau perbaiki juga tunda kan. Memang kita cari, Pak Mako cari siapa pengembang sepanjang jalan itu Pak. Panggil semua. Kita duduk, kita deal baik-baik. Kita CSR aja. Sampai ABT kita naikkan. ABT. Kita punya wah.
Cideng. Kita pengen dari pintu Sogo itu, ya Sogo ya, Pak Rodi ya. Sogo kan, sampai ke Cideng kan. Kita pengen bikin yang lebih dalam, terus yang model ada yang serat-serat proyektor itu, proyektor itu. Karena kita kalau itu dilakukan, kita bisa buat ipal itu, yang teknologi yang ada bisa langsung bening itu. Berapa meter? Dari Solo sampai belok Manggilaisia atau dari Ini konstruksi ini dari Solo sampai dengan agama, Pak. Orang yang sampai dengan agama. Iya, yang bentuknya seperti ini. Berapa kilo? Sarina. Kilo. Tapi itu juga kapal itu Jadi jangan naik ke atas Pak, kalau naik ke atas rumah-rumah tenggelam banjir. Iya, ke atas banjir. Ini turun dari minus 2,8 ke 5,5. Berapa sekilo? Enggak, itu panjangnya berapa sekilo? kalau yang seperti ini dari hati sampai dengan Agama 1 kilo. Tapi kalau sampai siang 4 kilo kan? Lihat apa? tapi udah tetap diskonek dengan proyek berarti Pak ya. Kalau setiap perubahan dapat no objection. Ini aja, kita manfaatkan undang-undang, ya posisi undang, kita datang di kontrol di DPR, kita bilang ini Jakarta ini tolong penjualnya buat di kita, PU gitu, itu udah hobi. Kalau kita bisa pakai. Bapak kan mau diganti kapal tidak Pak noren-noren dulu gimana gitu. Baru lagi tahu, udah tahu. Ini mohon maaf nih, saya pikir saya yakin loh Pak, Jakarta punya duit dapatkan sesuatu yang optimal. Lalu kalau kita mau tambah nggak bisa lanjut, bukan seperti makan Pak. Kalau makan kurang kenyang beli lagi, ini nggak bisa, udah lanjut lagi. Saya bisa lagi. Ya, ya untuk pasien 2, Pak. Pasien 2 kita kan selama ini memang terkenal dengan tadi Pak. Padahal yang seperti patin kan larang harusnya, tapi ternyata kan bisa Pak tanpa larang. Mungkin sebenarnya ke depan yang larang-larang ini kita pola patin yang kita sekarang ya Pak. larang itu ada lupa. Persen plan Pak. Jadi yang tadi dibilang masyarakatnya harus diperhatikan macam-macam. Itu urusan kita lah, yang penting rumah susu jadi kita mintain orang itu Pak. Bapak kalau lihat mintain orang itu Pak, Bank Dunia kalau jangan ngajarin kita Pak, sampai naik bus pakai AC, dapat snack Pak, udah naik tour Pak. Dan saya tuh tour guide-nya Pak, dari tengah malam sampai pagi Pak, bolak-balik nganterin. Bukan tour guide sama penjual rusun. Betul, saya tuh bolak-balik ke Marunda itu, sampai kenalin. Lama ada yang balik lagi ke kabur gitu. Ada Pak, kabur karena takut di penjara 6 tahun kalau jual. Kan rusun awal. Oh, rusun awal kan dia jual, over sewa Pak. Itu laku Pak, udah ada kulkas, ada TV Pak, udah ada yang buat datang bokeh. Kita juga kasih kerjaan Pak, makanya kita mau full kan di sana. Karena di bawah kafe itu dibeli di series macam-macam. Nah ini orang cuma dipindahin dari rumah kubu, selain dapat rumah, dia juga dapat kerjaan. Akan nyerap 30-40 ribu dalam kerja. Gitu. Nah, kalau soal kemanusiaan kita ngerti lah, kita bukan penjajah. Kita tugas kita tuh nolong masyarakat. Karena teori ekonomi Indonesia itu begitu. Kalau masyarakat bawah kita naikkan, jadi lebih kaya, maka kita tambah kaya. Karena kekayaan mereka itu adalah kekayaan kita. Itu teori yang tidak pernah diajari di negara kapitalis. Kalau negara kapitalis selalu berpikir aku mesti tumbuh atas sebaik mungkin. Ya stakeholder kita bagi-bagi dikit lah, CSR lah, sekedar supaya piala market gitu. Jadi kita sudah berkuasa. Itu kan teorinya begitu kan, kapitalis. Kita piara orang supaya masih ada musuh, masih ada barang mainan gitu. Teori Indonesia itu lagi. Teori kita gotong royong. Teori kita
kita membuat orang sebanyak mungkin jadi kaya raya. Ada kekayaan mereka, ada kekayaan kita. Itu nggak diajarin di negara maju. Itu cuma teori Pancasila ekonomi. Itu orang lebih bapak dosen. Saya sama-sama sekolah bisnis gitu. Dan teori kita rata itu begitu. Stakeholder benar. Kita mengusahakan kesejahteraan stakeholder. Tapi filosofi itu kamu kita pelihara gitu. Kamu kita dagang, ada bantuan keren, ada apa. Suatu ada maunya semuanya. Itu kita maju. Kalau kita tidak, kita berani mengatakan kita dorong orang maju. Karena kalau orang maju, yakin itu kemajuan kita dulu. Nah, kita mau angkat semua yang di bawah ini. Kalau dia diangkat, dari hitungan logika, NJOP karena bagus naik semua. Jadi kita mesti kasih orang dagang yang sewa harian, karena orang tidak mampu, walaupun Rp500 per meter per hari, per bulan Pak, tidak sanggup. Si pedagang bayar, kenapa? Karena disuruh bayar 20 tahun di depan. Nah itu kapitalis akhirnya gitu. Nah kita lakukan apa? Anda tiap hari kita debit dari bank, ada dagang, karena terbukti pedagang kaki lima bayarnya lebih mahal daripada pedagang di mall. Pedagang kaki lima bayar sewa tempat semeter bisa 300.000, hanya maghrib sampai tengah malam. Pedagang di mall di depan pakai AC semuanya 120.000 per meter persegi per bulan. Kok bisa? Masalahnya mall tidak bayar 2 tahun 3 tahun dibuka. Kalau mall yang laku suruh bayar 5 tahun dibuka, pedagang kita tidak sanggup. Nah itu ilmu ekonomi luar yang dipakai. Kalau ilmu ekonomi kita gotong royong, udah gotong royong dulu, nanti udah untung dulu. Ini beda gitu cara kerja kita, jauh sekali. Cara berpikirnya itu beda. Ya kan? Yang dalam 5 tahun bagi saya, Anda mau dapat bunga dari saya. Nggak usah takut, masih banyak proyek yang lain kok. Ya. Kita butuh pinjam uang, tapi jangan 1,2 triliun, 100 triliun Pak. Mau reklamasi pulau Pak, yang bisa untung 1.500 triliun. Ya, kalau kamu kasih saya pinjam 100 triliun, boleh. Saya reklamasi pulau, saya jual dapat 1.500 triliun untungnya Pak. Itu boleh tuh proyek 5 tahun. Sekali ya. Garuk sungai aja. Modal eskavator apa simpai juga sekarang bukannya zaman dulu lagi pakai tanggung itu pasang surat. Udah jadi punya tuh Pak. Wah cepet banget ini zaman apa masih 5 tahun. Beda udah semua tuh buat pantai juga semua dia bikin loh Pak. Cepet sekali. Sudah ketemu PT Wika cepet Pak. Kita aja lah. Ya, apa dia? Ya. Sudah? Baik lagi yang kejadian pabrik Pak. Jadi kan kontraknya nanti yang kita kira itu kan kontrak volume dengan panjang Pak. Jadi kan itu kan jadi lebih pendek itu kan kerjaan mereka kan. Nah, sisanya dikerjakan dengan APBN. Nah, sekarang ini kan mengenai desainnya. Nah, desainnya itu kebetulan konsultan supervisinya itu sudah ada dalam tahap negosiasi sekarang. Nah, mereka yang akan menggambarkan kembali desainnya Pak. Nah, desainnya itu nanti harus di-endorse sama Bapak, karena nanti desainnya udah jadi Bapak kasus lagi kayak gini gitu loh. Di kemarin Bapak kita lagi kontraktor semacam itu sampai selesai nggak pernah ini Pak. Pas selesainya jadi itu makanya juga perlu diawal kita sama. TPU DKI tidak merasa diajak konsultasi. Nah, itu kayaknya itu kurang benar juga Pak, karena kan saksi hidupnya banyak loh Pak. Makanya Pak, Bapak lihat Pak, kalau saya rapat Pak, saya pintar sekarang Pak, pasang handicap. Ya. Jadi kalau saya salah ngomong pun gubernur bisa koreksi saya. Saya pasang handicap. Kalau ada orang fitnah saya ngomong macam-macam, saya suruh timnya Pak Gubernur siapapun nggak mau nonton baik-baik video saya. Kalau masih kurang mau nonton semua saya upload ke YouTube. Ada editor saya upload semua orang tidak. Upload. Tidak ada rahasia. Jadi semua orang bisa pelajari kalau keluar berita online sepotong-potong. Nek keluarnya cuma Ahok minta apa, Ahok menolak Buteng, menantang Buteng. Keluarnya begitu doang kayak itu. Tapi kalau orang
ninggalin satu ini semua video, orang bisa tahu kenapa Ahok marah, gitu kan? Pak Emma juga ikut marah kok. Ya kan? Ya kan? Jadi staff kita juga berani. Kenapa dikerjain itu sungai semua? Habis katanya teori PPG-nya Pak Wagub, ada buktinya. Oh iya Pak, saya tertarik dengan istilah PPG. Ini untuk masyarakat misalnya yang di Waduk Pluit dan Paken sudah pindah ke Rusunawa di Barudak. Apakah untuk antisipasi mereka atau bagian dari mereka tidak kembali ke tempat atau sungai yang lain itu? Oh, makanya Pak, itulah kenapa saya marah Bapak 5 tahun. Kalau Bapak kerja 5 tahun, sempatnya kembali Pak. Kalau Bapak kerja 2 tahun, tidak sempat kembali Pak. Jadi kerja itu jangan sepotong-potong Pak, itu saya maksud Pak. Jadi intinya mengatasi kawasan kumuh di DKI sederhana. Jangan ada celah kawasan kumuh, tapi siapkan rumah susun. Itu juga untuk mengatasi urbanisasi. Orang tanya sama saya, bagaimana cara mengatasi urbanisasi kalau Jakarta dibuat begitu nyaman? Syaratnya sederhana, jangan ada kawasan kumuh. Karena kalau kamu datang, kamu numpang tinggal sama saudaramu. Kalau kamu tidak dapat kerjaan, disuruh pulang ke saudara kamu sendiri, Pak. Jadi kamu tidak bisa berkelompok. Dan jangan ngajarin kami ganti uang kerohiman lagi. Kalau ada ganti uang kerohiman, dia bawa ke kampung. 100 orang belum tentu tinggal di situ. Langsung didudukin satu malam aman itu, Pak. Kamu tak bikin itu tripleta. Langsung tinggal semua, Pak. Itu yang terjadi, Pak. Karena begitu diganti ada uang kerohiman. Begitu tidak ada, orang mulai takut. Sekarang yang di waduk-waduk Pluit udah mulai kosongin tuh. Gak mau sewa lagi, dia tetap bisa gak dapat duit nih. Itu ada pres setelah dikirim ke Tugas. Udah mau tinggal mana? Udah, gak mau pindah-pindah. Kasih rumah susun. Nah kami mau beli tanah nih 70 miliar lebih di Muara Baru 2,2 hektar ya. Kita mau bikin 4 tower nih. Jadi orang Muara Baru kenapa gak bisa diusir semua di situ Pak? Karena ada pelabuhan samudra di Zam-Zaman 300 hektar. Itu kapal yang mendarat 1.500 lebih per hari. Mereka punya keluarga, nelayan-nelayan biasa kan. Pelaut-pelaut kan istrinya juga ada di darat itu ada. Saya kan di mana-mana loh Pak. Cuma dia punya keluarga, jadi kita harus sediakan rumah untuk mereka. Nah, makanya kita mesti bangun dekat situ. Ini juga mengurangi kemacetan karena orang kerja dari rumah dan tingkat produksi orang juga lebih tinggi. Nah, itu ajarin sama Bank Dunia. Saya bilang tingkat produksi orang jadi tinggi, kenapa? Karena dia istilahnya cukup. Ke tempat kerja tinggal jalan. Anak sekolah kalau komen yang sama juga sama, makan siang bisa di rumah, nggak perlu di kantin Pak. Saya bisa habisan uang juga, bahaya-bahaya makanan itu juga aman. Jadi kalau Bapak kerja di rumah ada istirahat siang, Bapak bisa pulang tidur Pak. Ya itu kan, yang kerja bisa pulang makan, bisa nganterin keluarga, nganterin makanan. Nah ini ngurangin macet, nah, ini juga hemat uang. Nah konsep itu kita mau mengusir orang semua Pak. Jadi kita tidak punya rencana kosongan waduk Pluit, kasih orang kaya bikin apartemen, oh tidak Pak. Kita berkapitalis Pak. Jadi kalau orang miskin kuasai orang kaya semua, kita juga bukan komunis Pak. Sorry dia Pak. Jadi Pancasilais jelas. Jadi tengah orang kaya sadar. Jadi tengah orang kaya butuh orang yang kurang mampu kerja, kita sediakan rumah buat dia. Jadi jelas konsepnya. 5 tahun. Urbanisasi apakah menurunkan ekonomi? Salah. Bukti kita promosi untuk datangkan turis kan. Turis kan juga urbanisasi. Mau urbanisasi seminggu 2 minggu. Dia mau duit. Kalau sama yang datang punya uang, punya skill, punya harta, saya kasih KTP Pak. Jakarta 30 juta penduduk tidak masalah Pak. Kemudian kita bisa bikin seawall, ada sumber air, semua sungai 13 sungai bisa kita kelola dengan baik. 30 juta, apa masalah Pak. Makanya saya bilang dia punya MRT kalau cuma top shot salah utara selatan. Hanya NS1, NS2, NS3, NS4, ISPES sama, IW1, 2, 3, 4. Lalu dia punya loop line cuma 1 sekarang, salah, kurang. Mesti ada loop line nanti yang nyentuh paling ujungnya sampai yang menyentuh Bogor Tangerang loop line kereta api. Berapa duit? 30 triliun Pak. Bikin layang semua, 30 triliun. Pusat aja bikin peraturan PP presiden tidak boleh kereta api di investasi. Kami bangunkan, makanya MRT kami ukurannya sama dengan kereta api. Makanya PT
Di rootnya pun minta orang kereta api yang pilih. Supaya apa? Kita mau sinergikan antara MRT dengan kereta api. Sama, jenisnya sama, kereta sama. Bisa Pak, cuma kan memang pusat ini tidak hebat uangnya aja. Kalau saya pegang, saya butuh triliun Pak. Kalau nggak bisa hebat 20%, potong Pak. Anggaran negara. Saya bisa langsung potong 20%. Langsung 340 triliun. Apa yang minjem sama Bank Dunia? Sorry aja. Betul Pak, apa yang minjem? Tidak, kalau nggak mau minjem, mari kita ngomong yang lebih besar. Jangan dikit-dikit. Yang besar aja. Ya itu Pak, untuk jelasinnya Pak, supaya Bank Dunia yakin, kali ini bukan asal ngomong Pak. Kami juga bukan nasionalis sempit. Ini semua bisa saya pertanggungjawabkan, bisa kita uji ilmiah Pak. Pakai profesor, kita duduk sama-sama. Bapak boleh tantang saya kok, kalau saya salah boleh berdebat kita bebas. Jangan bayangin kantor saya nggak apa-apa kok, nggak boleh saya cegah. Kita bisa berdebat, kita ngomong fakta, kita bisa berdebat. Bapak tanya saya jelasin baik-baik. Kalau Bapak tidak masuk akal, yang mana tidak masuk akal? Teori saya tadi. Kalau Bapak mana buktinya? Ya bukti saya belum bisa, saya baru 5 bulan di sini. Tapi minimal kita sudah pindahkan bayar orang, masyarakat semua kita pindah bayar itu. Yang saya kita bayar kepentingan kemaruannya. Boleh kita lakukan. Ya, jadi kita lakukan. Ganti uang sewa saja yang nyewa, suruh nyewa tempat lain. Nah si tuan rumah, kalau mau nuntut, saya mau tuntut balik dia nyewain orang tidak bayar pajak final 10%. Saya yakin Mbak, begitu kita wali kota tegaskan, tidak ada uang prohibah, tidak ada ganti untung Mbak. Tidak ada lagi orang berani dudukin rumah lagi. Kayaknya udah sadar, dibongkar begitu saja. Di Bank Dunia nggak usah teriak-teriak sama saya. Saya lagi pindahin orang, ngajarin dia lebih beradab, tinggal lebih baik. Kasih rumah lebih baik. Dia jangan ngajarin saya nyokok orang yang tambah rusak. Lucu loh, kita semua depannya jadi lucu, semua dudukin. Betul lah, semua dudukin lah. Saya main gambar aja kasih dia kawan saya polisi. Pekerjaan PU masalah rawa-rawa. Semalam langsung beranak itu rumah-rumah petak, refleks semua. Lalu dihitung. Kita langsung ganti rugi itu langsung main terus mau hitung berapa. Saya ada datanya, setiap polisi dikasih saya. Udahlah saya bilang, nah itu mainan anak kecil lah. Kita tangkap yang gede lah. Itu terlalu kecil yang main gitu. Tangkapnya yang gede aja gitu. Nah kita mau rubah sistem. Kalau sistem ini jalan, ini kan jadi contoh seluruh Indonesia. Ya kan? Kalau Bank Dunia teriak-teriak, aku mau tanya lah, pemimpin dunia mana gitu yang buka uangnya semua juga gitu. Itu juga gak kalah sama dia, sudah buka-buka. Ya, ada lagi Pak? Ada. Kita siap-siap aja nih, Pak. Berarti itu siap-siap aja. Kalau sampai Ibu Barat, kita kerjain sendiri. APB ada berapa, kita berapa. Kita kerjain aja. Itu siapa ya? Di sini. Ya, terima kasih Pak.